Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini sahabat Nakko, saya dengan orang penting nih. Karena dia banyak membuat orang biasa jadi orang penting. Mahasiswa-mahasiswa yang dulunya dari berbagai daerah nih, dari pelosok-pelosok yang nggak pernah bermimpi kuliah malah pada kuliah. Betul ya Pak Imam ya? Iya, alhamdulillah. Dari mana aja Pak daerahnya? Ya, Pelosok-pelosok. Sabang, Merauke, Merauke. Atambua, Sambas, ya daerah-daerah itu aja, ya daerah Tigatir atau dari Sebatik, Dan ini luasnya 2 hektar. ya. 2 hektar Pak. Iya. Kulihat. Ya, tapi banyak surat ini. Berkat surat Yasin. Jadi berubah jadi surat tanah. Dari surat Yasin jadi surat tanah, lihat nih 2 hektar. Dan awalnya sih dari berapa meter Pak? Yang dari 1.700 kayaknya, harga 30.000 semeter dulu dari tahun 2008. Ya, terus nambah-nambah, ya ada orang nyumbang gitu. Gitu. Jadi saat ini mahasiswa udah berapa Pak yang apa namanya yang diluluskan atau Sudah ada 90 orang yang sudah selesai S1 di sini, dan itu sudah pada balik jadi kepala sekolah, jadi apa di Sulawesi Tenggara, di Kalimantan Utara, di Merauke dan sebagainya itu. Dan semua 90 orang itu yang sudah lulus, dan ada S2 sudah 12 orang, ada rencana saya ada S3 ini 4 orang mungkin karena memang punya potensi. Nah, dan orang tuanya itu nggak kenal, beliau nggak tahu sama orang tua. Jadi kalau pesantren rata-rata kan orang tua datang ya Pak ya. Ya. Kali ini orang tuanya nggak datang. Jadi Ya, saya hampir tidak kenal dengan orang tua sama sekali. Orang tuanya siapa? Jadi ya beliau nih. Ada Masya Allah anaknya. Itu di sana. apa? Ini apa Pak? Ini ya bisa lihat dari sini, di bawah ini bisa. Ya, ini kita berikan untuk 100 tokoh kiai ini biar mereka belajar Iya, biografi ya. masing-masing itu. Sejarah ya. Sejarah semua Ini Ki kiai. Haji Bisri, Mansuri, Ki Haji Wahab Rasulullah. Nah ini Ki Haji Hashim Asyari, Ki Haji Abdul Hamid Pasuruan. Ada 100 lagi kiai-kiai dari NU Muhammadiyah, dari Iya. berbagai kiai semua ada di sini. Ini masuk Pak Im Iya. ini masuk Nah, ini. iya. Ini yang rencana insya Allah untuk di bawah untuk Paul nanti, Oh. pendidikan agama usia lanjut di sini. Ada biar sampai ada sambil ngopi-ngopi di pinggir kolam nanti insya Allah. Itu sana terus. Iya, sana. Nah, ini yang sana pemancingannya itu. Jadi sana sampai sana Pak Imam. Iya, sampai sana. Kalau sana itu bukan. Hebat kan? Jadi memang kita banyak ngobrol nih sama beliau ya. Dan beliau sekarang menjadi kepala Pusdiklat Iya. teknis ya Pak, Iya, teknik. yang di Ciputat ya, Kementerian Agama Ciputat. Itu masuk Pak, bukan? Bukan. Ini aja yang Pak Bakar. Apanya? Belum, baru proses penyelesaian. Tadi yang menarik kalau kita mengenal Pak Ud, nah ini Pak Ul apa ya? Insya Allah dalam waktu dekat kita akan buka PAUL, pendidikan agama usia lanjutnya. Pendidikan Agama Usia Lanjut. Iya, kalau yang berkembang selama ini kan yang banyak kan PAUD, pendidikan usia dini. Kita cari yang beda, yang PAUL. Kalau PAUD kan minal mahdi, kalau PAUL ini ilal lahdi. Ya, kalau PAUD kan setar, ini PAUL ini finish ya. Kita penting juga ini kita pikirkan. Jadi pendidikan Agama usia lanjut. Pendidikan agama usia lanjut, dan itu banyak sekali tuh. Tapi belum populer, beliau nih yang Ya, ini mulai masih menjadi mulai beberapa kali, ya, masih orang-orang deket sini, mudah-mudahan nanti dalam waktu ini ininya aulanya. aulanya ini untuk pikiran untuk Oh, enak sekali nih. tokoh-tokoh kiai di situ-situ yang Di dalam. iya. Jadi kalau masuk teman-teman ada bingung awalnya mungkin karena beliau bilang samping kali, ternyata nih dalamnya ada 2 hektar. Aulanya.
Ini kalau nggak COVID biasa dipakai mahasiswa ya Pak? Ya, ini rata-rata Sabtu Minggu mahasiswa sekitar Jakarta dari UIN, dari BINUS, dari UNC, Iya. dari UMC, semuanya lah, hampir semuanya. Trisakti memanfaatkan ini. Ini warga ini Pak. Ini ya itu yang saya sampaikan tadi. Warga, kita bisa jalan lewat sana juga. Bisa sepeda gunung juga bisa. Oh. Tembus jalan. Model-modelnya saatnya begitu, kerja gitu, jadi nggak bisa. Tapi mereka ada lulusan S1 sudah lulusan dari Termas Pacitan beliau itu. Iya. Tapi di sini dia khidmat terus, kalau pokoknya nggak nganggur lah, kalau nggak ngaji ya kerja kalau. Iya. Jadi mereka ini di sini sudah lulus pesantren ya? Iya. Ya Imam ya. Jadi Sudah. mereka udah lulus pesantren, baru masuk ke sini kuliah kan gitu. Ya kita kuliahkan sesuai dengan minatnya. Ada di Universiti UNU, ada di UIN, ada di Unpad. Kalau nanti dari video ini ada yang minat kemana? Ya sesuai peminatan, tapi saya prioritaskan memang orang-orang dari Daerah, ya? 3T ya. Dan mereka di sini juga kerja, yang biaya juga mereka itu kerja untuk biaya dirinya sendiri sebenarnya, cuma saya untuk dan alhamdulillah melalui program beasiswa Arjuna itu juga sudah mulai Iya. jadi pondoknya Pendawa biasanya Arjuna itu singkatan dari anak rantau jadi ulama dan sarjana. Jadi sini banyak singkatan Pandawa Center. Pandawa apa Pak? Pesantren entrepreneurship pemuda dan mahasiswa. Jadi biar 4 kementerian juga iso berkontribusi di sini karena ada unsur pesantren, ada entrepreneurship, ada pemuda, ada mahasiswa. Saya kira tidak hanya Kemenak saja, semua kementerian bisa. Dan ya. ini sudah kontribusi dari Menpora, sekarang sudah banyak membantu di sini, dan kementerian yang lain juga sudah kerjasama untuk ikut mengembangkan untuk anak. Apalagi sasarannya anak perbatasan, anak 3T ya, Menteri 3T saya kira kementerian daerah 3T. Kementerian ya. Ya itu saya juga komitmen juga membantu. Jadi dengan nama itu ya fleksibel. Kalau tadi Arjuna, Anak rantau jadi ulama dan sarjana. Karena ya anak rantau jadi ulama dan sarjana, anak rantau. ya karena ya anak rantau semua kan, jauh-jauh. Iya. Ya, dan masih bisa dibilang masih sedikit ya, masih minim ya yang kayak gini ya, model al pesantren. Ya saya dari awal memang dengan dulu disupport oleh Pak Amin Haidari, tokoh-tokoh banyak, Pak Abdul Aziz dan lain sebagainya, para senior-senior dari PBNU juga sering datang ke sini macam-macam ya. Intinya saya melakukan yang belum dikerjakan orang gitu aja. Kalau yang lain-lain kan sudah dikerjakan pondok-pondok yang lain ya, saya coba yang belum dikerjakan lah saya kira. Jadi mereka ini udah, kata beliau tadi di sini ya bisa baca kitab hanya Sabtu dan Minggu. Kenapa? Karena yang baca kitab lulusan pesantren. Ya seminggu sudah bisa ngaji nih. Pondok seminggu sudah bisa ngaji di sini. Karena syarat masuknya lulusan pondok pesantren. Harus lulusan pesantren. Ya alhamdulillah. Tapi berapa tahun ada atau harus 6 tahun? Ya karena S1 jadi ada yang 5 tahun, ada yang 4 tahun, ada yang 6 tahun di sini juga kan. Kalau masuknya bareng, nggak lulus pasti nggak barengan. Nah ketika yang pesantrennya enggak, rata-rata kan lulusan aliyah atau SMA ya. Oh iya. Berarti kan sudah 6 tahun. 6 tahun ya. Sudah Pak Kiai yang sebelumnya yang susah mendidik saya tinggal males saja. Keren. Nah ini inspiratif ya. Beliau ini pasti Sangat inspiratif. menemukan 1 minute wordness orang-orang beliau kayak beliau nih. Orang-orang yang menemukan 1 menit yang mencerahkan beliau sehingga kemudian kayak bola salju dari kecil lama besar, snowball terus besar. Tadi dari berapa meter Pak awal? Ya sekitar 1.600 dulu beli dengan harga 30.000 semeter ya. Tiap hari kata Kiai suruh bacain surat Yasin, terus alhamdulillah berubah jadi surat tanah itu. Akhirnya bisa beli ya. Jadi ya. dari surat Yasin menjadi surat tanah, itu dia tuh wiridannya tuh
tiap hari tuh baca surat Yasin. Santri tiap hari wajib baca surat Yasin. Kalau di kampung-kampung kan malam Jumat saja, kita tiap pagi baca surat Yasin. Habis ngaji baru berdoa, mudah-mudahan bisa mengembangkan lahan santri. Iya. Nah ini boleh, bagus nih tadi kalau ada yang nanya berarti surat Yasinnya kan malam Jumat, kalau ini tiap hari ya. Malam atau pagi nih Pak? Tiap pagi habis subuh. Habis subuh baca surat Yasin. Tapi kan ya baca Qur'annya tetap, cuma yang itu yang rutin. Itu rutin maksudnya ya. Tuh Bukan lihat seperti tuh. Qur'an hanya Yasin tidak. Lihat. Dari surat tanah tuh. Nih, nanya ke sana tuh bisa. Dua orang itu yang lain nyangkul, satu lulusan Blok Agung Banyuwangi, yang satu dari Termas itu. Tapi sudah sarjana semua, satu sarjana ekonomi, satu sarjana dari Kalau tadi tarbiyah. yang nginep di itu di mana, Pak? Ini penginapan Di belakang. Yang di luar? iya, yang orang luar, yang orang Di dalam di situ ada. Oh, sebelah sana ya. Luas ya. Udah nih. Tuh. Bahagianya nih. Mahasiswa. Mahasiswi ada nggak? Ada sekitar 12 orang, karena kemarin dari beberapa provinsi seperti dari daerah Sumatera Barat macam-macam itu minta ya mau titipkan putri, ya saya terima saja. Khusus putri nekuni tahfidz Quran ini rata-rata yang putri. Kebetulan istri yang nangani kalau yang itu. Berarti istri si Banyuwangi ya Pak? Ya, itu dari pesantren tahfidz di Malang juga gitu. Di Malang ya. Ya, sini bantu ini anak-anak yang pengen perempuan yang pengen nekuni. Jadi awal sih laki-laki ya, awal sih. Laki-laki, Mahasiswa ya. dulu ya. Kalau total itu udah berapa jumlah? Ya, yang sudah jadi sarjana 90, yang udah S2 ya hampir 120-an lah sama sekarang. 120-an. Karena kita memang nggak maksimal 40 aja yang tinggal di sini. Maksimal, oh dibatasin ya. Iya, ini kayak Mahat Arba'in. Jadi kalau tahun ini yang lulus berapa kita cari lagi, kita genapi jumlah itu, nggak usah banyak-banyak lah. Yang banyak sudah banyak yang ngurusin. Iya. Jadi Arjuna itu 40 aja. Iya. Ya mudah-mudahan nanti saya kalau program donasi beasiswa Arjuna ini nanti bisa berkembang pesat, ya kita akan lebih extend lah membantu. Kita juga lagi jualan ini termasuk kantinnya itu ada nasi Arjuna juga, dana donasi untuk anak orang tua jadi dan sarjana juga. Boleh nanti kita ikut membantu ya teman-teman untuk pesantren beliau nih. Ada di Arjuna ya. Anak rantau jadi ulama dan sarjana. Insya Allah. Ya, tepuk tangan dong. Ya, saya mengenal beliau ini awalnya ya sudah sempat berapa kali di media, terus yang kedua setelah kita banyak menggali diskusi dengan beberapa teman dan ada sahabat saya memberitahu soal beliau nih, kata ini beliau juga dari nol juga dan sekarang sangat sukses kayak gitu. Sukses, ternyata sukses membantu orang lain untuk sukses. Beliau bukan dalam artian Sukses yang penting manfaat. ya, unsur manfaatnya luas ya. Bahkan tadi dari mahasiswa berbagai daerah itu ya seperti ini seperti beruntung lah ya, beruntung bertemu dengan beliau nih. Hidup itu yang dicari hanya dua kok, sukses dan bahagia menurut saya. Sukses kalau bermanfaat, bahagia kalau bersyukur, udah selesai. Tuh, ya hidup dicari hanya dua katanya ya. Tadi sukses kalau bermanfaat. Jadi kalau nggak bermanfaat ya sukses kata beliau nih. Kemudian bahagia itu kalau bersyukur, betul ya, ya betul, sangat betul. Bersyukur nggak akan pernah bahagia. Lihat itu, tuh apa sih ininya, pemancingan ya Pak ya? Iya, kolam ini rencana saya ada tulisannya kopi nanti ini. Kolam pemancingan inspirasi. Pak Imam ini ahli singkatan semua ya. Karena Kopi. ternyata ikan-ikan yang kita tebarkan di situ dulunya sama anunya besarnya, tetapi setelah beberapa waktu kemudian ternyata besarnya beda-beda. Ternyata ketika kita beri makan daya juangnya beda-beda ikan, sehingga juga Berarti Maka ini belajar. untuk yang Pak Ul itu. iya rencana proyeksi untuk Pak Iya. nantinya biar untuk besar. Nah, kita siap lah
Pak Imam ya, Nako Center. Iya. Ya sama-sama kita kolaborasi. Maksud tadi Saling kita juga boleh ikut menyebarkan tadi donasi di teman-teman alumni Seven Wonders untuk beasiswa Arjuna. Arjuna ya, buat teman-teman yang ingin ikut mendonasikan di program Arjuna anak rantau jadi ulama dan sarjana. Nanti bisa hubungi Nako Center, nanti bisa kita berkunjung langsung ke sini. Di dekat dari Nako Center sekitar 15 menit lah ya, kalau naik kendaraan sini, dan fasilitas juga sangat bagus, dan kita juga bisa nanti sama-sama mengadakan kegiatan di sini ya Pak Imam. Iya. Ini disambut hujan nih. Kita lihat. Ya, ini boleh di depan. Ada yang mau. Ini 88 terbaca sih. 20 orang saja dosen-dosen apa sudah lama. Untuk sehari gitu, nggak nginep. Ini penginapannya 2 lantai. Oh, yang. Nah, ini tadi kita di atas kan. Nah, sekarang kita turun di sini nih. Mau ngopi. Kopi ini ada singkatan tadi ya Pak Imam. Kopi Kolam pemancingan inspirasi. Kolam pemancingan inspirasi. Iya. Biar semua dapat inspirasi di sini. Jadi boleh nih minta saran nama ke Bapak nih, kalau usaha di sana nih. Iya. ini perbatasan. Iya, tempat Punya ini. Pertamina tadi. Oh. Lihat. Nah, di sini insya Allah buka warung ini. Jadi namanya warung pengetahuan ini. Jadi yang warung yang menunya serba tahu semua insya Allah. Karena di atas ada pabrik tahu yang kita Oh, sini? kolaborasi ya. Ada pabrik tahu. Tahu. Jadi warung pengetahuan. Iya, warung Serba yang tahu. serba tahu. Insya Allah saya juga ini akan mengumpulkan kita siapkan mading yang tentang semua pengetahuan di sini juga sudah kita siapkan banyak tempatnya. Jadi makanya kombinasinya dengan warung pengetahuan. Nah, ini Kiai entrepreneur kayak gini nih. Mengkolaborasikan juga. Di sini berarti ada pabrik tahu di atas. Ada. Oh. Restonya insya Allah nanti dulu tadi ya. Ini nih. Udah siap, ini sih tinggal finishing ini. Nanti bisa ngopi di depan situ di tengah kolam situ. Iya, itu ya. Ya sudah. Iya nanti ngajebo ya situ Pak. Enggak, ya gitu aja. Kayak gitu aja. Satu tempat duduk itu situ santai sambil Bisa masuk ke situ. masuk situ. Berarti umum juga boleh. Boleh, memang kita untuk umum Sabtu Oh, Minggu. Sabtu Minggu. Kita siapkan Sabtu Minggu. Jadi satu keluarga gitu ya. Iya, boleh. Ya, masih. Targetnya kapan Pak selesai ini Pak? Ini paling sebulan lagi sudah selesai. Ya, kan nggak pernah selesai masalahnya. Kita sudah mulai terus kan. Penyempurnakannya bertahap. Oh, tadi ini aula tadi itu ya. Ya, Allah di atas tadi. Jadi kalau ini baru ya memang dibuat ini. Yang Ahad ini. Iya, Pak. Ya, nyicil-nyicil ada orang nyumbang kita bangun aja. Ini tempat nih, buat kalau teman-teman nyumbang pas di sini nih. Memprepare nih. Silakan nanti bisa datang sini langsung di Pandawa Center. Pandawa ada singkatan ya. Bukan ada Pandawa, ada Arjuna ya. Pendawa. Pendawa Center. Jadi ini perbatasannya. Ya, perbatasan sungai ini. Di sana komplek villa-villa, di sini komplek kampung gitu. Oh, itu villa. Iya, villa-villa semua. Yang 3.000 meter per kapling semua. Hanya perbatasan sungai kecil. Pesantren di pinggir villa. Ada penjahit, kita punya jahitan juga lengkap kalau order jahitan. Jadi Di mana? Di sana.
Oh. Lengkap itu dah. Santri itu ya? Santri semua. Santri semua ya. Iya. Jadi di sini santri itu menjahit, terus Ya, terus bertani ini. Bertani. Itu, tanaman-tanaman. dan santrinya ini bertani tapi udah S1 loh, S1, Kebun. S2, malah ada mau S3 ya Pak. Ya, insya Allah ada 4 orang yang sedang kami siapkan karena kelihatannya punya potensi yang ini. Karena satu kelas tuh yang pintar kan cuma 3. Di kelas manapun yang pintar kan cuma 3. Ranking 1, 2, 3 nya kan 3. Iya. Ya itu yang kita proyeksikan, yang pintar-pintar yang S2, S3, yang sedang-sedang ya biar aktif di yang lain. Jadi kelas itu yang pintar hanya 3. 1, 2, 3 itu. Iya. Saya masuk di fakultas kedokteran, saya tanya ranking 1, 2, 3 nya cuma 3. Saya lihat di kampus yang tertinggal juga ranking 1, 2, 3 nya berapa, 3 juga sama juga. Ya Pak Mustafi, kalau kita ngobrol lah, sini aja nggak Pak, atau mau duduk? Ya, Sini aja deh. Kalau misalnya ada yang pengen tahu nih, kalau background atau latar belakang Pak Imam sendiri, apakah dari keluarga yang berada atau kebalikannya nih, sehingga punya semangat seperti ini? Karena biasanya justru di dalam buku One Minute Awareness, orang-orang yang memiliki tekanan hidup ini malah dia bisa melompatnya cepet loh, melejit. Nah, kita ingin menggali beliau nih dari waktu santai-santai ngobrol di sini. Ini lagi ngopi, kolam apa tuh kok? Kopi, kolam pemancingan inspirasi. Kolam pemancingan inspirasi. Dan ini nih warung pengetahuan. Insya Allah menunya serba tahu. Warung pengetahuan tuh serba tahu, full tahu ya. Jadi kayak tahu Sumedang ya. Tapi kita padukan dengan perpustakaan juga, jadi dapat pengetahuan. Kalau orang tua, apa, Ya Pak? alhamdulillah orang tua saya TNI, itu tani. Ya makanya saya Di Lampung itu. ya di Lampung. Ya saya mungkin beda dengan generasi sampean ya. Yang enggak kayak gini. Iya. Bagus tuh ngerti. Kalau seperti Mas Nal ini kan termasuk generasi yang 4 sehat 5 sempurna, insya Allah. Kalau saya ini 4 melarat 5 menderita. Nggak bisa habis Jadi- kata-katanya ini. Nggak bisa Ya. habis kata-katanya ini. Ini sebenarnya harusnya masuk siap komedi kamu. Makanya ya pindah-pindah ke karu-karuan, tapi ya alhamdulillah karena niatnya ingin Jadi ayah itu TNI. ya tani. TNI itu tani. Merantau dari Jember ke Lampung nih. Oh, dari Jadi Jember ke alhamdulillah orang nyebut saya kadang-kadang juga Puja Kesuma Jayakarta ini Mas. Lampung. Oh iya. Iya. Putra Jawa ke Sumatera, ke Irian Jaya, ke Kalimantan dan ke Jakarta. Karena kebetulan ya itu habis, Itu karirnya gitu ya. ya kebetulan ya itu karena 4 Maret 5 menderita tadi ya pindah-pindah saja. 4 Maret 5 menderita. Iya, dari SD SMA-nya di Lampung, kuliah SMA-nya di Jember, terus kuliah pertama di Universitas Cendrawasih di Papua, terus pindah ke Samarinda, terus ya muter-muter lah. Ya karena saya sampai S1 sampai S3 ini sambil buka jahitan Mas, sambil jahit. Alhamdulillah saya bisa jahit jas juga. Makanya nanti saya perkenalkan di tailor saya di situ ada. Oh, jadi beliau ini malah mentornya ya. Ya, saya insya Allah bisa jahit kehidupan. Jadi waktu itu di Jakarta atau gimana? Waktu Di dijahit? Samarinda Di mulai S1 itu sambil ngajar di pesantren, sambil jahit, sambil karena nggak mungkin ya kita hidup dari ngajar di madrasah ya saya jahit itu yang menghidupi saya dan tetapi alhamdulillah sampai sekarang masih bisa mengelola yayasan. Iya. Ya saya bisa sekolah sampai terus ke ya walaupun Jadi dari menjahit itu beliau sekarang bisa jahit kehidupan ini. Jadi puzzle-puzzle itu dari berbagai daerah tuh dijahit malah sukses juga, rapi juga ya beliau ini. ya ini saya ajarkan kepada anak-anak yang jahit beberapa orang. Karena saya selalu punya keyakinan bahwa semua anak itu adalah hebat ya. Every student is star, semualah bintang ya. Ya. Ya tinggal kita menggali saja. Iya. Cuma problem di sekolahan selama ini kan ya orang guru atau dosen masuk di kelas itu hanya menyampaikan informasi saja kan. Padahal yang menurut saya penting itu bagaimana memunculkan potensi itu kan. Nah ini walaupun nggak pinter menurut saya udah lupakan tuh ngajar otak kiri otak kanan, sudah nggak pakai otak sekarang.
Nah ini nih, kita ngomong beliau ini no box ya, bukan lagi out of the box, no box. Jadi ya pakai hati lah pakai. Ya, ya artinya setiap anak itu adalah bintang, tinggal bagaimana memolesnya tadi. Betul sekali ya. Nanti poles kan bersinar kata. Betul. Jadi itu berarti jadi terbukti tadi beliau disampaikan ada 100 lebih santri yang ada di sini ya, udah total ya kurang lebih 100 Iya, lebih. sudah lebih lah. Dan coba Masya Allah berkahnya itu ya, itu jadi amal luar biasa. Kita yang muda-muda malah cemburu nih, iri sama beliau nih, makanya kita datang ini belajar ya, keren nih, keren nih. Ya, saya kan juga mengordinir aja banyak teman-teman senior yang bantu kita, banyak kiai-kiai yang duduk di sini alhamdulillah. Jadi untungnya orang kalau datang ke sini satu Mas, tiap hari didoakan oleh santri, karena pesantren ini kan eksis, ada artinya kalau ada yang dirikan, ada yang lola, ada santrinya, ada yang mengunjungi. Kalau ada yang mengunjungi kan percuma juga. Makanya setiap hari yang salah satu yang saya minta itu mendoakan ini, mendoakan pengunjung. Makanya ada yang tanya, alhamdulillah Pak, pengunjungnya aja didoakan. Ya apalagi membantu. Itu guyon-guyon. Bener. Tapi insya Allah saya minta habis baca Yasin lagi, saya minta doain semua orang yang para pendiri, penggagas yang berkontribusi sini, termasuk pengunjung, karena kita ini ya termasuk bahagia kalau ada yang ngunjungin kan. Kalau nggak ada yang pengunjung ya betul. ya itu insya Allah lah kita minta doa suatu santri-santri itu. Jadi tadi kalau anda baru bergabung di ini, di link ini, tadi beliau sharing tentang dari surat Yasin ke surat tanah ini sudah 2 hektar. Nah beliau ya punya riadonya habis subuh membaca surat Yasin. Selain Al-Quran tetap ya, ini surat Yasin habis subuh berapa orang? Ya semua santri wajib habis sholat jamaah di sini. Jadi habis sholat jamaah ya biasa ngaji, baca Yasin, habis itu doa masing-masing. Nah itu para pengusaha, entrepreneur dapat nih dari beliau nih Pak Imam Syafi'i ya, tentang salah satu trip yang harus dilakukan. Jadi ilmunya itu tadi habis sholat subuh jamaah langsung ngaji surat Yasin, nggak putus Ya. terus. Ya beda-beda kan. Di mana? Cuma di sini kebetulan yang Ya di sini maksudnya di sini. Tapi hasilnya lihat tuh dari ayat dari surat Yasin jadi surat tanah. Jadi jangan-jangan lagi guru surat tanah itu. ya nanti insya Allah Mas mau lebih satu lagi nanti bisa memberikan masukan kita semua ya. Karena saya lihat jamaah sampai juga luar biasa itu. Ya kita berkiprah masing-masing insya Allah. Amin. Ya, itu tadi yang bisa beri manfaat Mas. Benar, tadi beliau memberitahu kalau sukses itu artinya bermanfaat. Kalau bahagia itu bersyukur. Jadi kalau sukses bermanfaat berarti nggak sukses dulu. Ya ada orang kata sukses tapi nggak manfaat, sayang kan. Nah bahagia itu bersyukur gitu ya. Iya. Kekayaan sejati itu kan sesungguhnya karena keinginan yang terbatas. Kalau tidak bisa membatasi keinginan ya tidak pernah cukup kita. Jadi kita bisa kaya kalau kita bisa membatasi keinginan ya. Batasi, ya. Alhamdulillah bersyukur dengan pembatasian. ya jadi merasa cukup ya, Iya. luar biasa. Berarti kalau pagi itu kesana sepedaan bisa. Oh beda bisa ya. Ya. Tembusnya kemana itu? Ini bisa jalan raya juga. Muter ke jalan raya tadi. Iya, tadi ada jalan di komplek-komplek villa ini punya sebelah. Dan ini kelilingi villa loh teman-teman, tuh villa. Ya, villa kampung tapi. Oke, berarti kalau dalam kehidupan Pak Imam ini sang TNI ini tadi, ayah TNI tadi, ayah TNI tadi, pernah nggak ada satu wasiat kata-kata yang kayaknya nancep banget di bawah sampai sekarang ini? Ya. Belum beliau almarhum itu. Kalau ibu bapak saya itu satu yang sering yang penting kamu baik gitu aja kok nggak pernah sulit. Dan itu mungkin ya ini bedanya orang tua kita dengan kita dulu. Kalau orang tua dulu ekspektasinya kita baik kan, kalau kita ini ekspektasinya kadang-kadang pengen jadi itu jadi ini. Nah, orang tua itu menyerahkan kita apapun lah, yang penting baik. Ini yang Benar. ya jadi apapun lah saya kira. Ya ini aja saya kira yang saya ingat-ingat seperti itu orang tua itu. Yang penting kamu baik gitu aja. Iya. Ini ya coba saja lah kita. Ya dan itu jadi orang tua sudah mengafirmasikan beliau yang baik dalam berbagai hal ya, dari mulai sosial, keuangan, wah semua deh, termasuk bermanfaat tadi ya teman-teman hebat. Makanya yang kita ajari tidak hanya rukun iman dan rukun Islam saja di sini,
Tapi rukun tetangga juga penting. Kita di sekolah kan konsepnya hanya rukun iman, rukun Islam. Benar. Makanya kalau mau baik ya kita rukun tetangga itu penting. Jadi Ya. rukun iman, rukun Islam, rukun tetangga tuh. Catat tadi tambahan. Benar. PR itu karena Iya. ya tidak hanya iman dan Islam ya, tapi juga tetangga. Betul. Jadi sahabat-sahabat ini kalau mau berkunjung boleh di sini di pesantren Pendawa ya Pak ya. Iya, atau Pendawa Center. Pendawa Center, Google Map Pendawa Center, dan langsung bisa kalau Sabtu Minggu ada beliau di sini ngobrol banyak hal, santai menggali banyak hal. Beliau inspiratif sekali ya, dan kita mendoakan semoga beliau semakin sukses, semakin sehat, semakin bahagia, pokoknya semakin from good to great ya. Amin Allahumma amin. Dan kita juga minta doa dari beliau, semoga ya doanya beliau kan manjur nih. Ya, insya Allah didoakan. Kita Iya. doain kita juga ya teman-teman luar biasa. Jadi terima kasih ya sahabat-sahabat yang sudah menyaksikan. Insya Allah kita bertemu kembali kapan-kapan, kita kolaborasi sama beliau di sini. Insya Allah ya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Mas Faiz Terima sukses juga kasih. terus, mudah-mudahan sehat selalu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.